Di zaman dulu kita mengenal sistem barter. Oke, barter. Pisang ditukar dengan Pisang. pisang Enggak, atau yang jatuhnya senilai dengan bego, pisang. udah punya pisang nuker pisang. Atau yang senilai dengan pisang. Ya, Sayuran ya. gitu. Atau Indomie. Iya, Nah. enggak ada di Indomie dulu. Belum ada ya. Oke. Semenjak kita mengenal Padi beras. Iya, padi juga. Iya. Ayam. Iya, ayam. Udah ya. Semenjak kita mengenal uang, apapun bisa ditukar asal worth it dengan Wah. uang. Kemana Dengan nih? nilai Tahu barangnya, nih. misalkan kita ngejual emas harus sesuai dengan Iya. uangnya harus sesuai dengan nilai Price emas to tersebut. value lah. Iya. Tahu nih gue. Kalau di sepak bola kita menjual pemain tentu mendatangkan juga harus yang senilai. Betul. Worth it lah. Misalkan kayak betul. Onana yang menggantikan De Gea. Ya, itu dia. Apakah worth it? Onana menggantikan De Gea di MU. True or false? Silakan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Grombol Media. Dan jangan lupa follow Hacking Baras and Partners di TikTok dan YouTube dan juga Instagram kita. Jangan lupa kalian nyalakan notification bellnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten Udah mau terbaru 5.000 nih. dari Grombol Media. Nih gue mau nambahin, ternyata 80% penonton pojok debat tuh belum subscribe. Woi, Subscribe dulu subscribe lah. dulu dong. Kalau semua Iya. penonton pojok debat subscribe, auto 1 juta. Nah, Ini itu dia. dia kan. Kita kasih 5 detik untuk kalian subscribe. Iya, Subscribe, stop dulu ya, subscribe. stop dulu. Itu dia itu. Nyalakan loncengnya ya. Oke. Oke, true or false? Onana adalah pembelian yang worth it untuk menggantikan David De Gea. Di MU. Sulit. Satu. Sulit. 1, 2, 3. Sulit. Ih, gila. False lah. False. Enggak, False. ini. Gue false juga. Gua true. Enggak worth it sih. Gak worth it. Gue enggak worth it. Silakan ke yang true dulu. Kenapa? Gue nih? dulu dah, Kenapa? gue Kenapa? nih Ini terutama nih fans-fans MU Iya, yang fans nalar MU juga nih. enggak ada, pendiriannya enggak tetap ini nih. Coba. Enggak, gue bukan pendirian nggak tetap, bro. Chill. Kita mulai kita bahas ya. Chill. Jadi kita bahas kenapa harganya 50 juta ya, 50 jutaan, 50 juta euro, Ya. umur 26 tahun. Terus 26 dia? 26-an tahun dan dibeli dari Inter Milan yang sebelumnya free transfer dari Oke. Ajax. Ya. Karena menurut gue worth it. Ya karena kita tahu bahwa di musim pertamanya, bukan musim pertama dan terakhirnya di Inter Milan itu permainan Onana itu bagus. Di Ajax juga bagus. Ajax Bagus lumayan. Final di Champions lawan sama Ajax tuh bagus lah menurut Ya gua. ketemu MU di final Europa League. Ya fuck you itulah semua tapi Ya. tetap bagus. Kan gua Oke. ngebelain lu ya, Bang. Ya. Gua ngebelain. Ya kita oke kita bahas aja, Kadang-kadang kita bahas. nggak ngerti. Iya, Nggak ngerti. lanjut. Ah. Tapi kalau misalkan 50 juta euro untuk umur yang 26 tahun di harga pasar yang sekarang menurut gue worth it. Kenapa? Oke. Karena stok kiper di zaman sekarang itu nggak terlalu banyak. Pertama dan rata-rata umurnya itu udah tua. Contohnya Inter Milan beli beli kiper itu usianya udah 33 tahun, 32 tahun. Ya, itu. Dan juga dari Jan Munchen. Sommer ya, Jan Sommer. Iya. Sommer, betul. Munchen juga beli pengganti Neuer, belum ada yang pemain muda, rata-rata pemain tua semua. Ya. Oke. Dan menurut gua Seandainya pun ada di usia emas harganya mahal. contoh Mike ya, Nan, Mike mahal Nan. tuh. Contoh juga Porto, kipernya Porto, Ya, Diego Costa Costa. itu hampir 78 juta euro itu. Betul. Wah, orang gila itu kalau beli kiper yang dengan harga mahal gitu. Ya. Dan menurut Chelsea gua beli Kepa 80 juta. Ya, kalau itu kan Santai klub aja. kaya. Nah, Itu klub itu dia. kaya. kalau misalkan klub kaya sama MU ditanya-tanya tuh, klub kayaan mana gitu. Iya. Tapi kalau menurut gua menurut gua nih ya, dengan harga segitu dan permainannya maunya permainan Erik ten Hag itu kan emang build up dari kiper. Dan digantinya De Gea dengan Onana itu menurut gue ya worth it dengan usianya De Gea yang udah 33 tahun, yang gajinya udah lumayan tinggi 300 juta euro, 300 juta. 18 juta setahun, gue dicek deh. Ya itu segitu itu terlalu besar lah. Dan kalau emang kalau misalkan worth it atau enggak worth it, gue bilang worth it karena apa? Ya udah, kita tuh butuh kiper yang sesuai dengan pelatih. Walaupun emang De Gea itu stopper terbaik di dunia, kiper terbaik di dunia stopper ya itu. Mulai berlebihan. Terus ya tetap aja usianya udah makin tua dan menurut gua udah waktunya lah kita rebuild lah. Nah, itu kita dia. That's the point di situ tuh. rebuild lah. Dia butuh kenapa harus ada penggantinya Onana karena De Gea udah semakin tua. Betul. Walaupun dia masih perform, Iya. Kiper tapi tua berapa sih?
Iya memang. Buffon sampai kapan Buffon? 40 kan? 42? 40, 45. Lah, gua Kiper enggak kenal umur. Gua Casillas tidak 35 setuju. tahun Gua udah sebenarnya pensiun. juga tidak setuju kalau De Gea itu dijual. Betul. Harusnya dia juga harus ada pelapis. Disrespectful. Betul, itu gue sepakat. Iya, Tapi itu sepakat apakah Onana itu jadi pengganti yang tepat untuk De Gea? Untuk sekarang Menurut ya. gua, ya De Gea di 2 tahun awal juga nggak bagus. Betul, sepakat itu dia. Di musim ini, ya mungkin hampir setengah musim ini Onana tidak sesuai ekspektasi. Enggak Pemain- sesuai ekspektasi. Clean sheet terbanyak di Liga Inggris, Onana yang megang. Oh ya? Iya, Oke. cek aja. Oke. Oh ya? Iya. Menarik nih, Ah, menarik. itu dia. Nah, itu dia. Itu dia. Coba Lanjut kan aja. saya mau cek Lanjutkan fakta dulu. dulu. Ya, Cek boleh. fakta. Nah, dengan Cek harga fakta. segitu, dengan CV dia yang udah main di final Liga Champion, semifinal Liga Champion, menurut gua untuk dan Onana main di Inter itu luar biasa banget. Betul, luar biasa banget. Jago Iya. banget. Pertanyaannya, Oke. apakah worth it dia menggantikan David De Gea Itu Worth it. pertanyaannya. Dengan segala legacy dari De Gea gitu loh. Worth it. Harus untuk ada sekarang. penggantinya. Harus ada. Iya. Cepat atau lambat De Gea Untuk bakal sekarang menurun. sampai sekarang apakah kalian puas dengan penampilan Onana? Bro, waktu semua pemain tuh butuh waktu. Ya kalau kita ngomong hari ini, gue yakin fans MU juga nggak puas sama Nggak Onana. puas, Iya, gua jujur-jujuran. Kemarin pas lawan Galatasaray itu 2 gol pertama harusnya nggak gol itu. Enggak cuma Kalau itu misalnya- dong. Kalau lu Banyak, lihat banyak, belakang-belakangnya lawan Munchen juga Iya. terutama di Liga Champion kan. Ya. Lu Menurut gua ada beberapa hal sih kenapa menurut gua Onana enggak pantas gantiin De Gea. Apa tuh? Yang pertama ini nih. Tangannya pendek, Jack. Ya. Tangannya cuma segini tuh. Dia kalau save Iya. Kalau yang kedua itu dia. sering. enggak, gua bercanda ya. Gua enggak apa kalau kata SJW, gua enggak physical apa? physical Distancing. physical attack. Iya, gua enggak nganggap. Physical touch, Gua physical bercanda. touch. Enggak, gini menurut gua yang pertama kenapa gua bilang ini pembelian yang salah. Gua enggak lagi di dalam ngebahas De Gea versus Onana. Enggak. Tapi kenapa Onana pembelian yang salah? Dan bukan karena harganya. Menurut gua 50 juta oke lah sebagai fans Chelsea yang pemainnya juga mahal-mahal. Betul. Tapi kenapa ini adalah pembelian yang salah? Karena Onana nggak bisa ngejagain defense MU yang bobrok. Onana tuh Ya. tipe kiper yang harusnya masuk di saat fondasi MU udah kuat. Iya, betul. Ngerti nggak? Iya. Jadi menurut gua harusnya De Gea dulu sampai defense lainnya MU rapih, ya kan? Ya. Masalahnya banyak, kualitas pemain. Kalau bukan kualitas pemain cedera nggak kelar-kelar. Iya, Duetnya aja nggak jelas nih. Varane Lisa. siapa? Varane Lisha nanti ganti lagi. Lindelof Iya. Maguire. Lindelof Maguire ganti lagi Evans ya Maguire. kan. Nah, momentum kayak gini ini momentum yang buruk untuk dipakai sama Onana. Iya. Betul. Gitu. Karena menurut gua Onana shot stoppingnya hancur-hancuran. Betul. Jelek banget malah. Sama Tapi kalau kita sejelek ngomongin itu. di Inter, Onana bagus juga stoppingnya. enggak kemarin Enggak juga. Bagus Gua, lah. gua curiga apa di Inter tuh defensifnya bagus. Inter tuh 3 back. Oke, ya Iya kan? Gua Tidak-tidaknya curiga kalau bisa kita ngelihat satu match final champion rapet banget sih. Iya, dia Iya, ketolong betul. sama defense Inter. Iya. dan juga kalau menurut gua ya sebelum lawan Galatasaray di Liga Inggris juga dia stop banyak banget stopping depan gawang. Salah satu Terus contoh faktor apa menurut yang bikin itu tangan tiba-tiba bola lepas gitu kan? Nah, itu Pasrah, dia. putus asa. mungkin kalau Enggak, menurut gua kalau yang misalkan membuat gua bilang MU ini banyak kebobolan karena ya di pemain belakangnya sebenarnya. Iya, karena tapi kalau kalau lu enggak, boleh menampik enggak, malah. fakta bahwa Onana juga sejelek Onana itu. biasa ya, tapi kalau lu makanya ngelihat gini, lawan City. ini maksud gua, lawan kalau ini De Gea, lu selamat. Oke, ya. De Gea digeber ke apa, di save sama dia. Selamat doang lu. Iya, tapi kan dengan sudah berapa tahun dia seperti itu. Lu tau gak De Gea dibuang kenapa? Gaji. Gajinya doang. Dia tuh gaji tertinggi. Gaji Dan tertinggi. menurut gua worth it, dia loyal 12 tahun dia di MU. Makanya katanya tadi di awal gua bilang gua nggak setuju sebenarnya De Gea Nah. dilepas. Ah. Tapi apakah udah harus ada pengganti untuk Harus. De Gea? Harus udah ada. Ya, tapi timingnya menurut gua sih. Dan dari Menurut gua dari timing. Kalau menurut gua 1 tahun kemarin De Gea kasih 1 tahun rapiin defense lainnya. betul. Mungkin beli pemain sedikit atau ngejaga lah di defense-nya baru masuk Onana menurut gua. Ya karena gue bisa bahas terkait dengan gaji ya. Kalau masalah gaji emang MU itu lagi menurunkan semua gaji pemainnya. Sama kayak Chelsea. juga sama. Karena apa? Gajinya Iya, golden rule ya? Iya, itu dia. Wage-nya MU tuh gila-gilaan. Misalnya kayak Casemiro, Varane itu gila-gilaan banget dan De Gea itu salah satu yang tertinggi 500 juta. Ya tapi maksudnya dengan dia menyelamatkan 500.000. kapal Titanic itu worth it banget anjing untuk ngebayar. Iya, Bener tapi ya. ya tapi kalau menurut gua untuk zaman sekarang ya dia lagi MU lagi nerapin golden rule, ya itu harus mau nggak mau. Ya Tapi iya. kok Mason Mount bisa dikasih 13 juta? De Gea berapa, Bang? 18. Ah. Jauh sih, cuma itu juga mahal. Ah. Mason Mount tuh 7 besar tergede. Maksud gua Mason Mount itu prospeknya masih Ah. dan itu masa depan Inggris itu Mason Mount. Balik lagi Mason kita Mount. ke topik.
gue mau ngasih pendapat nih. Kenapa menurut gue Onana nggak worth it? Karena menurut gue nggak bilang sistemnya MU yang jelek lah atau mungkin backnya jelek lah. Menurut gue personalnya Onana itu nggak bagus sebagai kiper. Kenapa? Sebagai build up kiper. Menurut gue juga dia kurang banget. Kemarin dia berapa kali? Karena kalau kita lihat iya passingnya jelek banget. Lo harus akuin passingnya jelek. Passing akurasinya jelek sama decision keputusannya untuk passing ke siapa tuh jelek. Dia enggak sebagus itu. Tapi tenang banget dia. Dia menang tenang driblingnya di atas rata-rata. Dia digocek bisa ngegocek balik. Tapi yang penting dari sebuah build up keeper itu adalah passingnya. Dua hal yang jelek tuh akurasi passing nggak sebagus Ederson atau Alisson. Yang kedua keputusannya untuk passing ke siapa tuh dia nggak tahu. Dia masih nggak tahu selain karena emang backnya jelek ya. Lu nggak inget pas di Inter Milan gimana? MU lo bahas. Ya ini kan menurut gue dia butuh waktu nerapin Tapi sistem. emang connection sama Maguire juga hancur-hancuran. Iya maksud gue sama Maguire tuh kayak gue nggak bilang Maguire atau siapa yang buruk ya. Tapi kayak ntar Maguire nengok dia nggak nengok, ngerti gak lo? Iya, tapi kalau misalkan sama Lica, kalau di awal-awal sama Lica itu bagus banget. Emang sempat main Lica? Pernah. Di awal musim sempat main. Itu kan mainnya bener-bener dari bawah pas sama Lica. Itu dia emang jago. Dan satu lagi poin penting, dua sih. Tadi yang untuk shot stopper itu dia jelek banget ya. Ya mirip lah kayak Ederson. Ya lebih buruk Onana menurut gue. Tapi menurut gue kalau untuk passing, passing, ya untuk passing nggak sebagus Ederson untuk atau passing Alisson. dia cuma butuh chemistry. Iya, butuh waktu. Chemistry-nya hancur banget. Iya. Enggak, gue ngaruh banget sama lu kalau stopper bagusan Ederson daripada Gue masih menganggap Ederson. Lo tau gak? Onana playing forward. Kuncinya lo main modern football. Itu 3 pemain gak boleh diganti. Kiper, center back yang 2. Iya karena betul. ini 3 segitiga pertama. Iya betul. Ini nggak boleh ganti. Nah MU tuh masih nyari ya. copot Bukan copot nyari, pasang. back MU itu lagi cedera semua rata-rata. Nah kayak gue juga belum bisa nilai passingnya Onana. Ngomong-ngomong kita serius amat hari ini ya. Iya juga ya. Iya juga. Enggak sama. Gue satu lagi poinnya. Onana keseringan blunder sih. Ya itu Ya dia. bener-bener gak jelas kayak gol. Kayak gini loh. Bola ini udah nyampe nih. Iya. Mental. Iya. Maksud gua Contoh paling dekat ya gol kedua Galatasaray kemarin. Iya. Gol Bola udah pertama. nyampe di dia. Gol pertama. Tapi itu. dibuang Iya. kedua dong. Yang Pertama kedua, kan iya. emang dia salah langkah. Maksud gue banyak tipe build up keeper yang melakukan blunder. Itu hal wajar kayak Ter Stegen, Neuer juga sering. Tapi nggak sesering Onana apalagi dalam satu musim gitu. Ya. Itu udah parah banget menurut gue. Ya butuh waktu lah. Dan menurut gue juga kenapa gue bilang nggak worth it. Mentalnya Onana nggak sekuat itu. Wah, mental Onana enggak sekut. Dia bilang bro. Mental orang Depok bos. Bro. Gini. Kalau misalkan mental, dia mengakuin kesalahannya dia di depan media dan dia menyalahkan dirinya dia. Itu namanya mental dan itu dia bilang. Itu mental, bro. Kalau dia abis match itu dia sekecewa itu. Itu kena mental namanya. Bro, itu bukan mental, itu namanya namanya pride. Itu Itu pride. Lu ngerti artinya Kacau. mental? Ah, ini kacau nih. Kenapa dia blunder lawan? Enggak, ini kacau Galatasaray? nih. Karena dia pas mau nangkap bola, aduh kena mental sakit. Enggak. Enggak kayak gitu lu. Jadi gitu. Iya, kayak meriang-meriang gitu ya. Jadi flashback kesalahan-kesalahannya dia oleh Ten Hag. Bukan Ten Hag abis ini marah pasti. Jadi, Iya. Enggak lah, menurut gua enggak. Padahal Hakim Ziyech juga nendang gitu Kayaknya doang ada sebenarnya. masalah juga sih. Tapi enggak waktu final Mental UCL itu kena. UCL dia tenang banget. Wah, Ya final UCL karena dia nggak ada beban. Siapa yang ngandelin Inter Milan lawan City di situ? Saya. Ya kan? Saya. Enggak, tapi ada faktor kalau di final UCL dia main bagus karena memang nggak ada bebannya. Enggak semusim juga dia mainnya bagus, Ang. Lu lihat berapa kali Inter kebobolan lawan Benfica 3 Iya. gol kebobolan dia. Oh iya sih benar sih. Bener. Enggak, ini pertama kalau yang gue denger sebelum ini Onana tuh punya karakter. Jadi Ya karakternya itu ya blunder mulu. Enggak lu sama bola. lu tuh Mental iri. harusnya kena. Enggak lu Itu dia. iri. Bawa dia ke Gak bagus, psikolog. Dan dia enggak berhak iri anjir. Dia punya Ter Stegen tai. Iya. dia buang sarung itu. Gue kalau pemain gue Chelsea ya kalah ketawa-tawa kayak inget sama Mason Mount. Ya. Lawan apa tuh anjing tuh? Ya. Kalah malah peluk-pelukan. Lawan apa? Kalau enggak yang Lalu Kayak Madrid sempet deh kita begitu. kesel banget. Iya. Yang Aspilicueta Gue mau cedera. main gue Beda, bete beda. lah. Tapi maksud Itu gua itu namanya mental, Iya. Ang. Mental. Habis kalah hehehe. Iya. dia enggak ketawa juga kayak Itu ya kesel. udah lu tahu kalau lu salah tapi jangan menunjukkan ke orang lain kalau Enggak lah, itu tolong namanya belain gue dong gue enggak itu enggak belain. Di setiap dia kalah atau setiap ini belain Onana nih dia enggak udah ada, bro. berjuang demi Enggak kayak MU. gitu. Saking- Enggak ada saking berjuang. berjuangnya Bro. hina Onana gitu. Bro, Dia butuh enggak dibelain ada. sama Bukan fans butuh seperti lo, bukan kayak lu nih. pembelaan. Makanya buta. Itu namanya pride, bro. Namanya
itu semangat. Nah, Kalau lu Itu cuma- namanya masih paham, semangat. kalau lu cuma Semangat. sekali, 2 kali blunder Enggak, dan bukan kayak masalahnya nggak kayak apa-apa. gitu. Tiap match kayak gitu dia. Ya gue tahu, gue paham, tapi lu harus tahu butuh waktu semuanya. Alah, semuanya butuh waktu Back lama MU banget. semusim ini back MU itu nggak ada yang paten, Ang. Nggak ada yang paten. Paten. Haki Kipernya juga nggak ada nggak paten. Enggak menurut. Nah, ini menurut. kita bikin part 2 di saat backnya MU udah balik. Oke. Ya. 2 back MU udah balik. Desember Mungkin akhir. sekitar 10 sampai 15 match lagi. Iya. Atau awal musim depan kita bikin part 2-nya. Tuh. Oke. Baru Oke. dia bisa buktiin. Oke. Ya kan? Kalian Ya. juga komen, jangan lupa teman-teman audiens, jangan lupa komen apakah Pertama, Onana lu sakit hati nggak dia dibuang? iya apa dan Itu yang pasti. kedua De Gea gue sakit hati. apakah Onana worth it untuk menggantikan David De Gea di MU? Worth it. Itu dia. Betul. Worth it. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel YouTube Grombol Media dan jangan lupa follow. Tunggu 5 Hakim. detik, tunggu 5 detik. 1, 2. 2, 3. Subscribe itu gratis, subscribe itu gratis, subscribe Jangan itu lupa juga gratis. follow Hakim Baris and Partners di TikTok, di Instagram dan YouTube kita YouTube juga bisa Subscribe di-subscribe. juga. Dimana kita ada, Dimana dimana kita ada. ada. Dan jangan lupa Facebook, kalian nyalakan Facebook. notification bell-nya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Itu Grombol dia. Media. OTW 1 juta subscriber. OTW 1 juta subscriber. Let's go.